Halo sahabat PBI, berjumpa lagi dengan saya Jose Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia merupakan media untuk mendapatkan informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan yang penting untuk diketahui oleh sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sebagai informasi, podcast ini akan selalu kami update setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Nah, sahabat PBI, pada podcast kali ini kami menghadirkan tema podcast kita pada hari ini dengan tema literasi. Untuk itu, di studio podcast PBI kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat aktif dalam dunia literasi dan beliau merupakan pendiri salah satu grup literasi di Timor Leste. Siapakah dia? Mari langsung saja kita sambut Ibu Devinarti Seixas. Halo Ibu Devinarti, apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, sebelum kita masuk ke podcast kita atau materi tentang literasi, kami ingin Ibu memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat PBI. Oke, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini melalui podcast Cakrawala Indonesia di Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste. Nama saya Devinarti Seixas. Saya sebagai pendiri komunitas penulis kreatif Timor Leste, sebagai direktur juga di dalam organisasi ini sendiri, juga sebagai seorang reporter Pratama Media News Indonesia. Oh, jadi selain sebagai seorang pendiri, penulis, Ibu juga seorang reporter untuk sebuah media di Indonesia. Oke. Ibu, kita untuk memperkenalkan tentang KPKers yang Ibu dirikan sendiri. Kami ingin Ibu menceritakan sedikit tentang apa sih yang mendasari Ibu hingga mendirikan KPKers dan sejak kapan KPKers itu didirikan Ibu? Ya, jadi untuk membuka sedikit motivasi tentang bagaimana saya mendirikan organisasi KPKers di Timor Leste adalah berdasarkan dari cita-cita masa kecil saya. Dulu saya memiliki impian menjadi seorang penulis supaya ketika saya mencapai impian setelah mencapai gelar di Gajah Mada adalah impian saya dulu. Ketika masih duduk di SD, saya ingin menuliskan sebuah buku novel untuk ayah saya. Jadi ketika saya memiliki impian, berarti saya berpikir generasi yang lain juga memiliki impian yang sama, atau mungkin berbeda. Tapi impian itu biasanya diwujudkan dalam sebuah tulisan. Akhirnya saya berkomitmen dan saya bergabung ke grup KPKers Indonesia melalui online. Terus tulisan-tulisan saya dipost ke sana hingga 2 novel yang saya tulis dikirim ke sana. Akhirnya saya mendapatkan kepercayaan dari pendiri komunitas pusat, yaitu IR Jumari Haryadi, atas rekomendasi yang diberikan kepada saya atas nama saya untuk membuka cabangnya di Timor Leste, yaitu pada tanggal 12 April 2019. Sahabat PBI, dari kisah yang diceritakan oleh Mbak Devinarti atau Ibu, Mbak ya? Mbak Devinarti, Mbak, Ibu. bisa. Oke. Pendirian KPKers itu karena berdasarkan pada pengalaman Ibu atau cita-cita Ibu dari sejak kecil yang bermimpi ingin menjadi seorang penulis dan jurnalis. Dan seorang penulis dan jurnalis, sehingga Ibu sudah mendirikan KPKers. Dan dari apa yang diceritakan oleh Mbak Devinarti, beliau sudah menuliskan 2 buah novel. Luar biasa Ibu. Itu tidak banyak orang Timor Leste yang sudah menuliskan novel. Ibu, kita ke pembahasan lain. Peran apa sih sebenarnya KPKers itu? Apa sih perannya di Timor Leste, Ibu? Ya, perannya sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendidik dan mengajari atau mengembangkan literasi kepada generasi muda di Timor Leste dalam dunia penulisan dan dunia jurnalistik. Oh, berarti
KPKers merupakan organisasi nirlaba atau organisasi yang Sifatnya sosial. sifatnya sosial, tidak Ya, mencari keuntungan. Jadi pure motivasi dan untuk didirikannya KPKers adalah untuk membantu meningkatkan budaya literasi di Timor Timor Leste. Leste. Oke, baik. Sebuah tujuan yang sangat mulia, Ibu. makasih. Jadi oh ya, KPKers itu kan akronim ya, Bu. Kalau Iya. kita boleh tahu kepanjangan dari KPKers itu apa, Bu? Oh ya, KPKers itu dari komunitas penulis kreatif. Oh, Jadi kalau dikatakan komunitas berarti sebuah lingkungan kecil yang menampung orang-orang yang kreatif untuk menulis dan membaca. Oke. Ibu tadi dikatakan kalau Ibu adalah pendiri KPKers. Apakah selain Ibu ada teman-teman lain juga terlibat untuk mendirikan KPKers, Ibu? Ya, gini, waktu KPKers didirikan memang saya sendiri, tapi di sana ada beberapa teman dan keluarga yang support, yaitu kakak saya Elizete Fernandez Miranda, itu kakak sepupu saya, dia membantu saya selama ini untuk uang transportasi, datang ngajar anak-anak itu kakak. Terus adik aku yang sekarang kerjanya di England namanya Manuel Sejas. Terus sekarang kan udah mulai dunia terjun dari penulisan, udah mulai ke terjun dunia perfilman. Akhirnya salah satu objek dari penulisan aku novel untuk sahabat kecil aku itu, jadi seorang sahabat yang kami sudah terpisah lama 20 tahun yang lalu, tapi sekarang mereka justru novel itu mengalih perhatian. Akhirnya mereka membantu aku belikan tripod 2. Terus adik satu yang namanya Jose Valenti, dia bantu aku dengan satu Canon, serta sahabat aku atau murid dari salah satu orang tua dari murid membantu aku beli mic untuk syuting film. Namanya Bapak Jose dos Santos. Oke. Terima kasih untuk orang-orang dermawan yang sudah mensupport Ibu Devinarti untuk mendirikan komunitas penulis kreatif hingga Ibu Devinarti bisa menunaikan cita-citanya untuk menjadi seorang penulis dan juga membantu anak-anak muda Timor Leste agar kelak menjadi seorang penulis juga. Oke Ibu, dari cerita Ibu tentang pendirian KPKers, kami ingin tahu sih Ibu, sejak hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh KPKers, Bu? Ya, ada beberapa hal yang sudah diwujudkan oleh misi, visi dan tujuan KPKers itu, yaitu satu, kami udah mengajari generasi muda, lebih-lebih anak kecil dari lingkungan yang berbeda. Satu di Bekusi bawah itu kan mengajari literasi dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu 2018 2019 pas KPKers didirikan. Terus ada lagi literasi dasar aku mengajari di konsep penulisan ada di asrama yatim piatu di Dominicana Bidau. Dan ada satu lagi lingkungan yaitu di asrama yatim piatu juga di Santa Clara Maloa. Terus kami juga telah berkontribusi atau sudah melakukan kerjasama di 2 distrik, yaitu Waikusi dengan Same, dan di sana kami sudah melakukan pertemuan dengan leader di sana untuk mengembangkan literasi di sana. Cuma karena terbentur masalah COVID kemarin, akhirnya programnya tertunda. Ya. Nah teman-teman, khususnya di area Dili, silakan mengunjungi Bekusi, Bidau. Itu literasi dasar. Sekarang literasi bahasa jurnalistik dan literasi konsep penulisan, kami mendapatkan fasilitas tempat dari Kak Beri di Pusat Budaya Indonesia, yaitu di lantai 1 ruangan Demak. Udah 3 tahun dan saya kira kakak juga tahu. Jadi seperti itulah kita mendapatkan perhatian dari institusi tertentu untuk mengembangkan literasi dasar. Oke, teman-teman, Ibu Devinarti sudah melebarkan sayapnya di mana-mana sudah. Jadi dari teman-teman yang ingin masuk menjadi atau menjadi anggota komunitas kreatif bisa mengunjungi tempat-tempat yang sudah Mbak atau Ibu Devinarti sebutkan tadi. Oke, Ibu, kita tahu semua orang atau siapa saja yang mendirikan sebuah komunitas pasti punya tujuan. Kami ingin tahu Ibu, tujuan khusus dan tujuan umum Ibu mendirikan KPKers, Ibu. Ya, di sini generasi muda kita perlu memberitahukan atau menjelaskan tentang tujuan apa sih seseorang itu bisa mendirikan sebuah organisasi di negerinya sendiri. Tujuan aku mendirikan organisasi KPKers itu karena begini, ada filosof atau pandangan aku. Nalarnya tentang kalau aku bercita-cita memiliki sebuah impian menjadi penulis, tentu di luar sana banyak orang juga yang ingin menjadi penulis.
tapi mereka tidak tahu jalan. Jadi kita sebagai orang-orang yang sedang menunjukkan jalan supaya orang lain bisa mengikuti apa yang kita inginkan juga, tapi mungkin konteks misi atau ceritanya berbeda. Nah, seperti itu. Terus ada konsepnya begini, itu visi. Jadi kalau KPKR itu dibentuk karena memang ada pandangan itu untuk bisa menemukan generasi kreatif dan inovatif. Tapi harus melalui konsepnya apa? Ya, kita harus targetkan apa yang kita mau capai gitu. Jadi itu visi dan sebuah konsep mati. Lalu dijalankan melalui misi, yaitu membuka kursus. Kursus yang sekarang kita jalani sudah 4 tahun, yaitu berawal dari literasi dasar, terus literasi sekarang udah melebar, yaitu sayapnya udah mulai terbang kemana-mana, yaitu seperti satunya di pusat budaya. Nah, karena kita sudah menghajari banyak generasi muda yang datang belajar di sini tentang literasi konsep penulisan dan bahasa jurnalistik. Selama 2 tahun di sini udah mendapatkan total 270 orang yang belajar di sini. Terus untuk mencapai itu tujuan akhirnya itu mau apa sih sebenarnya? Sebuah organisasi itu dibentuk. Ya tujuannya kalau nggak lain, kita tidak boleh lari dari misi dan visi kita sebagai komunitas. Ya tentu ingin punya generasi yang multi talent atau bisa menjadi seorang penulis juga atau jurnalis dalam karya-karya inovatif. Tidak boleh harus bilang, oh aku maunya tulis seperti ini aja, nggak boleh. Harus ada pembaruan supaya pengembangan literasi itu bisa tahu bahwa oh perkembangan anak-anak zaman sekarang itu seperti ini. Misalkan saya kasih contoh, kalau literasi itu sendiri kita tahu itu kan belajar. Kalau kita menyebut itu belajar harus melalui 4 kegiatan kan, menulis, membaca, berbahasa, dan menghitung. Jadi kalau udah menulis kan harus belajar supaya bisa membaca. Kalau udah membaca dia harus tahu dong, punya kemampuan dalam berbahasa. Tidak boleh harus satu ari aja. Terus kalau udah tahu berbahasa dia juga harus tahu menghitung supaya nanti hasilnya dia bisa pantau sendiri gitu. Atau mungkin kayak hal-hal yang lain, kayak ari-ari yang lain dia juga bisa lihai dalam kemampuannya. Oke. Jadi dari apa yang tadi Ibu jelaskan bahwa tujuan besar dari KPKR itu adalah untuk membantu generasi-generasi muda untuk mengembangkan bakat atau potensi yang mereka tekuni di dunia penulisan. Di dunia penulisan. Jadi mungkin besar harapan Ibu kalau suatu saat penulis-penulis itu atau anak-anak muda Timor Leste bisa menjadi penulis-penulis besar yang karya-karyanya diakui di dunia. Aku berpikir seperti ini, kok J.K. Rowling buku-bukunya, film-filmnya bisa dinonton di Timor Leste, kenapa anak-anak Timor Leste itu nggak bisa berkarya supaya negara-negara lain juga bilang kalau ini anak Timor Leste, produknya dari Timor Leste gitu. Jadi seperti kata Promedia Anantatoer berkata bilang, kita bisa pandai setinggi langit, tapi kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang dari peradaban. Siap. Atau ya, jadi kita melihat itu sebagai sebuah asumsi yang bisa memotivasi kita. Seperti aku bilang, sekarang itu mungkin 4 literasi aja tujuannya, tapi tujuannya kepengen lari ke dunia perfilman juga. Jadi sekarang kan udah mulai syuting film Tauk Lakon Doming, itu judulnya Takut Kehilangan Cinta. Entah cinta itu kepada tanah air, cinta itu kepada pacar, kepada orang tua, atau kepada saudara. Itu naskahnya dari KPKR juga ya Bu? Iya, dari KPKR dan dibantu oleh teman aku Deli Baretu yang sekarang di England. Jadi dibantu sama Kak Jose yang anaknya juga kursus di sini. Jadi kita sekarang itu memang karena organisasinya nirlaba, kita membuka tangan. Siapa yang membantu ya kita terima gitu. Teman-teman yang menyaksikan podcast kita, jika berminat atau tertarik untuk membantu Ibu Dev, silakan silakan hubungi Ibu Dev untuk agar mimpinya untuk menjadikan literasi sebagai sebuah karya dalam bentuk film. Silakan hubungi Ibu dan Ibu sangat terbuka untuk menerima bantuan. Ibu Dev tadi dijelaskan bahwa salah satu hal yang ingin dicapai dari dunia literasi yaitu adalah termasuk untuk mendorong teman-teman generasi muda untuk meningkatkan minat mereka terhadap dunia baca dan dunia menulis. Menurut Ibu, dunia baca dan tulis di Timor Leste itu seperti apa Ibu? Ya, aku sebagai generasi muda Timor Leste, aku juga sebagai seorang penulis pemula, tapi aku harus jujur bahwa masih sangat minim. Karena apa? Generasi muda sekarang gitu begini, lebih sukanya seperti ini, HP. Tapi ya sebenarnya ada fungsi di sini. Nah, ada fungsi di sini, mereka bisa buka halaman,
terus ditulis kisah-kisah tertentu atau mata kuliah mereka di sini. Kalau memang kita sudah gila karena HP. Oke. Banyak fungsi positif yang bisa kita dapat dari sini. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi hanya mungkin mereka belum tahu jalannya. Nah, jadi selama kita mengajari literasi, sering aku kasih tahu, kalau pakai ini banyak fungsi loh. Dulu kakak-kakak kita sekolah ke luar negeri, mereka menghabiskan banyak uang. Sekarang kesempatan kita merdeka di era milenial, kita sudah mendapatkan ini. Berarti apa yang kita mau klik langsung dapat. Jadi seperti itu. Tadi pada kenyataan yang Ibu minat baca atau literasi anak-anak muda di Timor Leste itu sangat minim. Jadi menurut Ibu hal-hal atau langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan menulis di Timor Leste, Ibu? Begini, harus ada kekompakan. Kekompakan antara orang tua dengan sekolah atau guru-guru, juga orang-orang yang bekerja di perpustakaan. Karena apa? Anak-anak kalau dari kecil kita sudah tunjukkan jalan yang bagus bagi mereka, tentu mereka akan hidup menurut jalur itu. Jadi aku ingin tuh seperti ini, kalau mau meningkatkan harus ada kontribusi dari orang tua juga, mendorong anak-anak itu ke hal-hal yang nilainya positif, yaitu mensupport anak-anak, menunjukkan jalan di mana ada perpustakaan, di mana ada toko buku, supaya mereka bisa baca dan menulis. Kalau memang tidak bisa, berikan ruang atau kesempatan kepada organisasi-organisasi nirlaba yang mau mengembangkan literasi itu secara gratis kan. Jadi nggak apa-apa kalau kita diterima di suatu tempat, mungkin kita bisa membantu memberikan pemahaman tentang arti membaca itu apa, arti menulis itu apa. Sebenarnya punya tujuannya ke depan untuk mewujudkan impian, kita harus tahu menulis dan membaca kan. Jadi harus balik kepada orang tua juga sebagai pensupport. Ya. Jadi teman-teman, menurut Ibu Dev bahwa untuk merubah atau meningkatkan minat baca atau menulis, peran serta orang tua adalah yang paling utama. Jadi tentu saja dibantu oleh hal lain. Jadi kepada orang tua dimanapun Anda berada, bantulah anak Anda dengan cara membawa mereka ke toko-toko buku, atau dampingilah mereka untuk mengunjungi, membaca seperti itu. Ibu Dev tadi sudah dari awal sudah jelaskan bahwa Ibu adalah seorang pendiri KPKers. Kami ingin tahu Ibu, kriteria apa sih yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk masuk atau belajar dengan Ibu di KPKers, Ibu? Kriterianya mudah sekali sih sebenarnya, nggak ribet, nggak sulit. Gini kriterianya, cuma seorang generasi muda dalam suatu negara dia harus punya komitmen untuk belajar. Tidak boleh bilang aku harus punya motor dulu baru pergi ikut kursus ini, aku harus punya ini dulu, aku harus punya pakaian bagus. Nggak boleh berpikir seperti itu. Pikirannya kita harus punya komitmen bahwa aku mau mengikuti kursus ini karena tujuan aku mau ke sana. Kalau tanpa tujuan, seperti orang yang bermimpi mau memiliki mobil, tapi itu hanya mimpi di siang bolong, karena tanpa sebuah pekerjaan bagaimana kamu bisa memperoleh uang dan membeli mobil. Seperti juga kita mendidik generasi kita untuk ke depan itu seperti itu. Jadi teman-teman, kunci utama untuk komitmen, ikut atau syarat yang Ibu Dev tentukan untuk masuk ke KPKers adalah teman-teman harus punya komitmen. Ya. Untuk bisa belajar bersama. Untuk belajar bersama dan kemauan untuk belajar. Oke Ibu, dari seperti yang dari awal sudah Ibu jelaskan bahwa PBI juga sangat berperan dan membantu KPKers untuk mengembangkan dunia literasi atau literasi di Timor Leste, Ibu. Menurut KPKers, kacamata KPKers, bagaimana sih peran serta PBI dalam membantu peningkatan literasi di Timor Leste? Dari kacamata Ibu, apakah hal-hal yang sudah dilakukan oleh PBI itu seperti apa sih sebenarnya, Ibu? Aku bilang the best, maksudnya sangat positif dan luar biasa. Itu karena apa? Karena aku sudah 3 tahun di sini, aku tahu kegiatan yang terjadi di sini. Bahkan PBI telah memfasilitasi KPKers, misi dan visi KPKers dalam mendidik generasi muda di sini. Jadi mungkin salah satu penunjang kan, ini sebenarnya sebuah hal yang positif dampaknya untuk generasi muda. Sekarang balik kepada generasi mudanya, mau belajar bersama atau tidak, mau berorganisasi atau tidak, seperti itu. Tapi aku memberikan penilaian positif ke PBI karena begini, udah banyak kegiatan yang sudah kami lakukan di sini, yaitu atas kerjasama dan bantuan fasilitas dari KBRI melalui gedung yang ada di PBI ini di ruangan Demak lantai 1. Banyak hal-hal yang KPKers temukan di sini, yaitu
bisa merangkup banyak pelajar dari beberapa universitas yang datang baca buku-buku di sini juga. Itu menurut kacamata aku itu sebuah hal yang luar biasa. Ya, itu sebuah hal yang luar biasa karena apa? Komitmennya karena memang sudah ada tempat-tempat yang kita sediakan untuk memfasilitasi anak-anak kita, anak-anak Timor Leste. Seperti itu. Terus untuk KPKers, apa yang sudah PBI berikan kepada kami, mensupport, memfasilitasi kami, itu luar biasa. Karena apa? Kami sudah mendapatkan fasilitas tempat secara gratis selama 3 tahun dan itu luar biasa buat KPKers. Terus kami juga sering membuat seminar di sini sudah 2 kali. PBI turut membantu tentang snack, sudah fasilitas tempat, bantu lagi snack. Aku tuh sebagai pendiri sebenarnya nggak ada dana sama sekali. Kadang aku malu, tapi itulah kita. Tidak boleh menutup kemungkinan bahwa inilah bantuan-bantuan yang kita peroleh supaya membuat bermanfaat ke depan. Tidak boleh hanya berhenti di tengah jalan terus bilang oh aku udah gagal, tidak. Jadi itu terus PBI juga sudah membantu kami melakukan seminar 2 kali di sini. Kita sudah mengenal para penulis senior di Indonesia, yaitu melalui laman Bengkel Narasi sudah ada produk-produk atau karya tulis anak-anak KPKers total 277 tulisan. Itu ada berita, ada artikel, ada cerpen yang dikirim ke laman Bengkel Narasi Indonesia yang didirikan oleh Pak Ruslan. 277. Nah, teman-teman sahabat PBI, hasil karya tulis teman-teman yang tergabung dalam komunitas KPKers sudah diterbitkan di Bengkel Narasi yang pusatnya ada di Indonesia. Bandung ya Bu? Di Jakarta kalau nggak salah. Kalau yang KPKers pusat itu yang di Bandung. KPKers pusat di Bandung dan Bengkel Narasinya di Jakarta. Iya, oleh Pak Ruslan. Pak Ruslan. Berarti teman-teman jika ingin membaca produk-produk dari KPKers, silakan masuk ketik saja di Google Bengkel Narasi dan teman-teman bisa melihat hasil karya tulis anak-anak muda Timor Leste yang tergabung dalam konteks bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Dan cerita-cerita dalam bentuk bahasa Indonesia, karya-karya sastra dalam bahasa Indonesia di Bengkel Narasi. Dan teman-teman penulis itu merupakan produk dari KPKers. Seperti itu ya Bu? Jadi terus ada satu lagi keuntungan yaitu Pak Emiliano dos Santos, yaitu seorang guru, sebenarnya guru aku. Dia belajar lagi dari aku sekarang di distrik Munisi Los Palos, di distrik Los Palos itu memberikan kepercayaan kepada dia yang menulis tentang halaman untuk distrik Los Palos atau Lautem. Jadi seperti itu keuntungan kalau mau menjadi seorang penulis. Jadi teman-teman jika ingin mengembangkan minat baca teman-teman, silakan datang dan bergabung dengan KPKers. Jadi Ibu Dev, kami ingin tahu sih selama mendirikan KPKers, saya yakin tidak selamanya itu berjalan dengan mulus dan lancar-lancar saja Bu. Tentu saja ada tantangan atau rintangan-rintangan yang Ibu hadapi. Jika itu memang benar ada tantangan, cara Ibu untuk menghadapi itu seperti apa, dan apakah ada orang-orang baik hati yang sudah membantu Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut Ibu? Ya, makasih untuk pertanyaan ini karena memang kita tidak boleh menutup diri. Kalau mau menjadi seorang penulis kita harus jadi diri kita dulu, baru kita bisa belajar diri orang lain atau pribadi orang lain. Gini, aku menghadapi tantangan sejak aku menjadi seorang penulis di negeri aku sendiri. Terus tantangan itu aku anggap apa? Aku punya moto, biarkan orang menjadikan aku sampah. Karena apa? Kita tidak sadar bahwa terus menerus sampah itu akan terjadi peleburan dan menjadi pupuk yang berkualitas bagi banyak orang. Dan aku tuh seperti itu. Jadi ketika orang beranggapan aku sampah, aku tertawa, tersenyum. Karena aku tidak boleh ke belakang lagi. Sekarang aku mau ke depan, karena ada banyak generasi yang sudah ikut aku dari belakang. Jadi ada banyak yang bantu aku, terus tiba-tiba drop, nggak mau karena organisasinya nirlaba terus. Jadi ada yang nggak mau lagi, terus ada yang nggak mau, dibalik ada yang nggak mau, ada 2-3 muncul lagi bilang oh aku mau bantu. Ya bantu harus tulus dong, dari hati, tidak boleh dapat imbalan lain lagi gitu. Jadi banyak tantangan sampai aku harus menjadi diri aku sendiri, yaitu menjadi seorang ibu single parent, terus mengurus anak-anak sambil menulis dan mengajar generasi aku. Berarti tantangan bukan halangan untuk membuat Ibu berhenti, terus maju apapun yang terjadi. Ibu, untuk penutup kita pada podcast hari ini, Ibu ada pesan untuk generasi muda Timor Leste yang berminat menjadi seorang penulis Ibu?
Ya, selain pesan, aku mau berterima kasih terlebih dahulu kepada KBRI, kepada PBI, kepada CJD, kepada kakak aku yang udah bantu aku, adik-adik aku, dan juga kepada pihak PBI khususnya yang telah memfasilitasi tempat bagi kegiatan KPKR udah berlangsung di sini selama 3 tahun. Dan pesan aku tuh seperti ini. Aku berharap generasi muda Timor Leste, mari kita membuka mata hati kita untuk melihat ke depan. Bahwa saat ini kita harus benar-benar membudayakan kultur literasi agar bisa membantu negara kita untuk membawa negeri ini ke depan melalui karya tulis. Ya, jadi seperti itulah pesan aku, singkat tapi ginilah. Jadi teman-teman, dari perbincangan kita pada hari ini, saya ambil kesimpulan bahwa jika teman-teman ingin sukses ke depannya, jangan lupa untuk belajar, berusaha, dan berkomitmen. Ya. Saya teringat salah satu pesan dari teman saya. Dia pernah berkata bahwa menulis atau membaca adalah kita melihat dunia dengan mata yang tertutup. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin terus merubah hidup ke arah yang lebih baik, teman-teman harus punya komitmen yang tinggi. Iya. Untuk kehadiran Ibu Dev di sini kami ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Sebelum menutup podcast kita pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa di Pusat Budaya Indonesia kami menyediakan beragam fasilitas atau aktivitas yang dapat sahabat PBI ikut serta agar sahabat PBI bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri sahabat PBI semua. Fasilitas-fasilitas yang kami sediakan di PBI adalah perpustakaan, ruang komputer, ruang belajar, kursus bahasa Indonesia, kursus tari, dan kursus lukis. Ya. Kursus lukis yang diadakan setiap hari Sabtu. Jadi bagi teman-teman atau sahabat PBI yang ingin bergabung dan meningkatkan atau menaikkan pengetahuannya, silakan datang ke PBI dan kami sangat terbuka menerima teman-teman di sini semua, dan tentunya semua aktivitas atau fasilitas tersebut sifatnya gratis. Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya. Ibu Dev, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Dan ya. terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Sahabat PBI, kita berjumpa lagi dalam podcast yang lainnya dan dengan tema yang berbeda tentu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.